Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kusmawati dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran TLJ bab 2 yang bertema proses komunikasi data dan suara dalam jaringan. Yaitu yang pertama, komunikasi data dalam jaringan. Yang selanjutnya yaitu komunikasi pada jaringan komputer. Komunikasi pada jaringan komputer identik dengan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dan jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pada komunikasi jaringan memiliki komponen-komponen utama, yaitu yang pertama sender. Sender yaitu suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang menciptakan dan menggunakan informasi. Yang kedua, protokol, yaitu sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan. Yang ketiga, media transmisi, media menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Yang ketiga, penerima pesan receiver, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber atau komunikator. Berikutnya yang kedua yaitu komunikasi pada jaringan telepon, yaitu komponen-komponennya yaitu pada komunikasi pada jaringan telepon. Yang pertama, jaringan telepon kabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel diawali dari suara dari pengirim diterima oleh alat disebut mikrofon. Yang kedua, jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless, di mana pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS. Telepon seluler identik dengan perangkat telekomunikasi elektronik yang memiliki kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional seluler tetap. Berikutnya yang ketiga yaitu perangkat jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer identik dengan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer pada jaringan. Pada beberapa perangkat jaringan komputer yaitu yang pertama modem. Istilah modem dikenal sebagai perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer. Modem diterjemahkan sebagai perangkat yang menghubungkan user ke internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang kedua, kabel jaringan. Kabel jaringan diterjemahkan sebagai peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat lainnya. Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer diantaranya twist pair, UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Selanjutnya yaitu konektor. Konektor identik dengan alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Jenis konektor akan disesuaikan dengan jenis kabel yang akan digunakan. Contohnya konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP dan konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Yaitu selanjutnya yang keempat, hook. Hook identik dengan sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. Yang selanjutnya yaitu switch. Switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, tetapi juga memproses informasi pada layar data link. Fungsi switch adalah sama dengan hook, hanya berbeda cara kerjanya. Switch sedikit lebih rumit dibanding hook. Selanjutnya yaitu bridge. Fungsi bridge pada dasarnya sama dengan repeater, hanya bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas dibandingkan dengan repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Repeater pada dasarnya repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal dari cara menerima sinyal dari sebuah segmen jaringan, lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang berbeda. NEC identik dengan kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan sebuah jaringan. Berdasarkan tipe bus terdapat jenis-jenis NEC yaitu ISA dan PCI. Selanjutnya yaitu router. Router fungsinya yaitu yang utama antara lain perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan network. Selanjutnya yang keempat, perangkat jaringan telepon. Ada beberapa jenis perangkat jaringan telepon digabungkan sebagai berikut, yaitu yang pertama BTS. BTS merupakan sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara penanti komunikasi dan jaringan komputer. Prinsip kerja BTS diawali dari telepon seluler yang meminta akses pada BTS untuk memulai percakapan. Selanjutnya yaitu BSC. BSC merupakan sebuah simpul konsentrator untuk menghubungkan dengan core network. BSC merupakan peralatan yang digunakan dalam mengontrol BSC.
BSC merupakan peralatan yang digunakan dalam mengontrol BTS. Selanjutnya yaitu MSC. MSC merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM yang bertanggung jawab dalam menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain. MSC berfungsi untuk melakukan pengaturan panggilan. Selanjutnya yaitu SMSC. SMSC merupakan komunikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat pencapaian dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan peranti gerak. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu teknologi komunikasi data dan suara. Yaitu yang pertama, teknologi komunikasi data. Komunikasi data identik dengan proses pengiriman informasi di antaranya dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi suara. Teknologi komunikasi suara diawali dari mikrofon yang menangkap gelombang dan mengubahnya menjadi fluktuasi arus listrik. Beberapa bentuk komunikasi suara yaitu yang pertama komunikasi radio amatir, yang kedua komunikasi radio antar penduduk, yang ketiga komunikasi telepon, yang keempat komunikasi radio panggil, yang kelima komunikasi siaran radio, yang keenam yaitu komunikasi radio dua arah. Dan syarat komunikasi suara yaitu memiliki syaratnya, yaitu yang pertama pengirim, yang kedua media transmisi, yang ketiga penerima. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.